Jadi ada dua orang yang mana Allah itu tidak akan bisa melihat dengan rahmatnya Allah kepada dua orang tersebut. Siapa sih yang Allah tidak bisa melihat pada dua orang tersebut pada hari kiamat? Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan rizki, keberkahan umur, dan keberkahan segalanya dalam hidup kita. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Muhtarul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ittaqu tiya sapa sira Allah ing Gusti Allah wa sallallahu salat sapa sira khamsakum ing salat 5 waktu wa sumulan poso sapa sira kabeh syahrakum ing wulan Ramadan sira kabeh wa addu lan konono sapa sira kabeh zakata ing zakat amwalikum ing pira-pira pondon sira kabeh thayyibatan hale kang ridho kang api kang bersih biha kelawan zakat angfusakum apa awak dhewe sira kabeh wa ati ulan taat sapa sira kabeh da amrikum ing wong kang nguasani perkarane sira tadkhulu mongko bakal mlebu sapa sira kabeh jannata rabbikum ing pira-pira swargane Gustine sira kabeh. Nah, rawa wis nglewatake ing hadis sapa Al-Hakim an Abi Umamah. Di sini ada sebuah hadis dari Imam Hakim yang mana Imam Hakim mendengar dari Abi Umamah, ya. Jadi kita itu harus takut kepada Allah dengan melaksanakan sholat 5 waktu, ya. Jadi sholat 5 waktu itu jangan sampai kita tinggalkan, ya. Tidak ada sholat 4 waktu subuh kita tinggalkan, itu tidak ada. Kalau memang kesiangan, ya itu alangkah baiknya kita mengkodoknya ketika kita itu sudah ingat atau terbangun dari tidur. Jadi jangan sampai tinggalkan sholat 5 waktu, ya. Yang selanjutnya berpuasalah pada bulan Ramadan, ya. Jadi jangan sampai kita itu tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Kalau kalian tahu satu hari berpuasa di bulan Ramadan itu pahalanya tidak bisa dibalas dengan kita berpuasa 11 bulan berturut-turut pada selain bulan Ramadan. Itu kita cuma berpuasa satu hari di bulan Ramadan, tapi pahalanya jauh lebih besar daripada kita berpuasa 11 bulan selain di bulan Ramadan, ya. Betapa istimewanya bulan Ramadan. Makanya jangan sampai sia-siakan bulan Ramadan. Dan berzakatlah pada harta-harta kita, ya. Jangan sampai itu tidak melakukan zakat, ya. Zakatnya itu dengan memang harta yang bersih, yang baik, bagus, halal, ya. Jangan sampai tidak. Dan untuk membersihkan diri kita sendiri sebenarnya zakat itu bukan untuk memberikan akhirnya rugi, maksudnya, ya. Maksudnya kita akhirnya rugi karena zakat, tidak ada zakat yang membuat rugi, karena itu adalah zakat itu adalah membuat bersih kita atau mensucikan diri kita. Dan yang selanjutnya adalah taatlah kepada orang yang menguasai kita, seperti kalau istri harus taat kepada suaminya selama suaminya itu memerintah dengan segala perilaku atau perbuatan yang baik. Dengan melakukan itu semua, di sini dikatakan tadkhulu jannata rabbakum, maka kalian semua akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Itaku dia sapa sira kabeh dakwatal madlumi ing dungane wong kang didolimi fa inna mangko sak temene dakwah iku tuh malu digawa apa dakwah alal ghamami ing atase mendung yaqulu hale ngucap sinten Allah Gusti Allah wa izzati lan demi sifat mulya ingsun wa jalalan demi sifat perkasa ingsun la angsuron naka yakti bakal nulung temen ingsun ing sira walau ba'da hinin lan senajan ing dalam sawise mangsa. Rawahu Tabrani an Huzaimati bin Sabit. Di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Tabrani dari Huzaimah bin Sabit, yang mana kita itu harus benar-benar takut, ya, kepada doa orang-orang yang terdolimi. Karena apa? Doa yang terdolimi, orang yang terdolimi itu adalah dibawa oleh angin atau dibawa oleh awan, yang mana itu bisa dibaca oleh Allah, dan Allah akan segera mengijabahi atau menolong dari doa-doa orang yang terdolimi. Makanya seperti yang sudah dikatakan, ya, doa orang terdolimi itu tidak ada penghalangnya dengan Allah. Jadi ketika orang terdolimi sudah mengangkat kedua tangannya kepada Allah, ya sudah habislah riwayatmu, ya. Jadi hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Tahaddusu utawi
cerita binikmatillahi kelawan nikmati Gusti Allah syukrun iku kang aran syukur ya. Jadi ketika itu kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya ceritakanlah ya. Ceritakan kepada siapa? Ya kepada orang-orang yang memang kita itu percaya dengan orang tersebut ya. Jadi jangan menceritakan beberapa nikmat yang mana orang tersebut itu hasut, iri, dengki kepada kita, itu jangan ya. Tapi alangkah baiknya diceritakan kepada orang-orang yang memang kita anggap orang tersebut baik. Wa tarkuha lan utawi ninggal tahadus bi nikmah kufrun iku rupa kufur. Dan apabila kalian itu mendapat nikmat dari Allah tetapi tidak kalian ceritakan, itu bagian dari kufur. Makanya ada dalilnya Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Dan manakala kalian itu mendapat nikmat dari Rabbmu, Tuhanmu atau Allah, itu fahaddis, maka ceritakanlah ya. Waman utawi sapane wong la yashkuri iku ora syukur alqalila ing siti, la yashkuri mongko ora bakal syukur al-kasiro ing akeh. Nah, orang yang ketika tidak bersyukur dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang sedikit, pasti dia tidak akan syukur pula ketika mendapatkan harta ataupun mendapatkan keberkahan dari Allah dalam jumlah yang banyak. Pasti merasa akan sangat kurang, terus merasa rasanya itu kurang. Nah, itulah yang dinamakan tidak ada keberkahan dalam hidup kita, atau harta kita itu tidak berkah, merasanya kurang terus. Tapi kalau udah ada keberkahan dalam hidup kita, harta kita walaupun sedikit itu akan menjadi cukup ya. Waman utawi sapane wong iku la yashkuri ora syukur annasa ing manusa, la yashkuri mongko ora syukur sapa man Allah ing Gusti Allah. Nah, barang siapa tidak bersyukur kepada adanya manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah pula ya. Contoh, kita mendapatkan teman yang baik tapi ternyata menurut kita itu justru teman itu malah toksik bagi kita ya, atau menimbulkan permasalahan bagi kita, itu kita tidak akan bisa mensyukuri dari Allah juga. Padahal ketika kita itu bersyukur kepada manusia, katakanlah ada teman yang membantu, ada teman yang baik, ada istri yang baik, ada saudara yang baik, itu kita bersyukur, insya Allah itu pasti kita akan bersyukur dengan kehadirannya Allah ya. Wal jama'atu utawi jamaah iku rahmatun, jadi rahmat. Wal furqatu lan utawi pisah iku adabun, adab ya. Jadi yang selanjutnya di sini dijelaskan bahwa berjamaah itu adalah suatu rahmat. Makanya ketika sholat itu dianjurkan untuk melakukan berjamaah atau bersama-sama ya. Dan wal furqatu itu adabun, yang selanjutnya adalah ketika kita itu sendirian itu suatu adab ya. Tapi bukan berarti lantas kita tidak boleh tidak melaksanakan sholat sendiri, katakanlah ya, sholat sendiri itu adab. Tidak seperti itu konteksnya ya. Maksudnya adalah ketika kita itu sendiri itu pasti kekuatan lemah ya, makanya itu akan menjadi masalah bagimu. Ketika kita itu bersatu bersama-sama, itu akan menjadi sebuah kekuatan besar, maka itu adalah sebuah rahmat. Rawahu sing riwayatake hu ing ati sapa al Baihaqi, rupane Imam Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ani utawi alon-alon iku minallahi saking Gusti Allah, wal ajalatu lan utawi kesusu iku minasyaitoni nyatane rup saking setan. Rawahu al Baihaqi an Anas. Di sini Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis yang mana Imam Baihaqi itu mendengar hadis tersebut dari Anas radhiyallahu anhu, bahwa sesuatu yang kita lakukan itu dengan pelan, dengan baik, penuh kesabaran, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ketika kita itu melakukan tergesa-gesa, itu adalah bagian amalnya syaitan. Makanya jangan sampai kita itu tergesa-gesa. Karena apa? Tergesa-gesa itu adalah bagian dari pengamalan setan. Alangkah baiknya kita tetap sabar, alon-alon asal kelakon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Isnani utawa jenis wong loro iku layang duru ora bakal ningali sinten, ora bakal ningali sapa Allah Gusti Allah ilahi maring isnani yaumal kiamati yang dalam dina kiamat. Jadi ada dua orang yang mana Allah itu tidak akan bisa melihat dengan rahmatnya Allah kepada dua orang tersebut. Siapa sih yang Allah tidak bisa melihat pada dua orang tersebut pada hari kiamat? Yang pertama adalah qati'ur rahimi, orang yang memutus tali silatur rahimi, wajarusui, dan yang selanjutnya adalah tetangga yang buruk atau yang jelek perilakunya ya, akhlaknya
itu jelek. Jadi Allah tidak akan melihat dua tipe orang tersebut. Jadi berhati-hati ya, jangan sampai kita itu memutus tali persaudaraan dengan saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, itu jangan sampai, karena Allah tidak akan melihat orang tersebut dengan kasih sayangnya pada hari kiamat. Yang selanjutnya adalah menjadi seorang tetangga yang jelek perilakunya, buruk perilakunya dan sebagainya ya. Jadi sedikit-sedikit kayak kepo, hibah dan sebagainya, itu jangan sampai kita itu menjadi orang atau menjadi seorang yang mana kita melakukan itu semua pada tetangga kita. Itu berhati-hati. Rawahu sing riwayatake hu ing hadis sapa Dailami, nyatani Imam Dailami an Anasin saking Imam Anas. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.